Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya sehingga kita masih diperkenankan untuk berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan ini, salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangannya lah kita dapat menikmati nikmatnya Islam hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hamba berlindung di balik naungan-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang penebar kasih sayang. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang akan dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana ayat yang dibacakan, Allah menjelaskan setiap umat memiliki kiblat yang sama, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah senantiasa menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Seperti yang dikutip dari buku Joni Rahmat yang berjudul Buku Tentang Kebaikan. Berbuat baiklah kalian kepada mereka, siapapun mereka, apapun suku, bangsa, agama, pangkat, dan jabatan mereka. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Teman-teman, fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan bukan berarti kita menjatuhkan satu sama lain. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, sudah nggak zaman kita menjatuhkan dan siku-siku dalam hal kebaikan. Nah, kebaikan di sini bisa berlaku kebaikan kepada Tuhan, kebaikan kepada manusia, kebaikan kepada hewan dan tumbuhan, dan kebaikan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan kepada Allah bisa kita tunjukkan dengan bagaimana akidah kita, akhlak kita, dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebaikan kepada manusia ini yang masih memberatkan kita. Ada satu contoh pada zaman masa para sahabat Khulafaur Rasyidin dan sahabat Rasulullah SAW serta para tabi'in. Mereka selalu melakukan kebaikan dan juga menolong orang-orang yang teraniaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang paling gigih dan paling bersaing dalam berbuat kebaikan, karena pelakunya mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Lantas teman-teman, apakah harus kita sama melakukan hal yang sama dilakukan oleh para sahabat? Tentu saja tidak. Banyak sekali hal-hal kecil yang bisa kita lakukan seperti sekarang ini. Misalnya, kita pengen banget bisa ngebantu Palestina, tapi nggak tahu caranya.
Cukup dengan mendoakan kita sudah bisa melakukan kebaikan. Contoh lainnya, kita bisa meringankan pekerjaan orang lain. Dan contohnya di masa pandemi seperti sekarang ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Dan itu kita sudah termasuk mencegah dan mengurangi bertambahnya pasien COVID-19. Dan itu tentu saja sudah membantu pekerjaan para tenaga medis. Hal kecil seperti memakai masker saja kadang kita suka lupakan, padahal itu termasuk kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita lakukan dan juga bisa meringankan pekerjaan orang lain. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis. Apa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Insya Allah teman-teman, siapa yang tidak ingin diberikan kemudahan urusan dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kalau kita masih bisa membantu meringankan pekerjaan orang lain, yuk kita bantu mereka, karena barang siapa yang membantu meringankan pekerjaan orang lain maka akan mendapatkan pahala, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasul zalika fadlullahi yu'ti man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Berlomba-lombalah kamu untuk meminta ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Surat di atas menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman yang tahu hakikat tentang kehidupan, maka berlomba-lombalah meminta ampunan dengan cara beristighfar. Dan berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan surga yang luas-luas langit dan bumi dengan melakukan kebaikan yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia tertinggi Allah yang diberikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Jadi dari beberapa contoh yang telah disebutkan tadi, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dan kebaikan. Teman-teman, tentunya kita sebagai generasi muda yang dituntut untuk bisa selalu berbuat baik lebih banyak lagi dan merupakan agen perubahan, kita dituntut untuk terus berbuat kebaikan dan menjadi contoh suri tauladan buat orang-orang di sekitar kita dengan berlaku baik dan berakhlak baik. Kita bisa mempergunakan waktu kita dengan baik dan juga sebaik-baiknya waktu kita agar kita senantiasa bisa melakukan kebaikan dan terhindar dari maksiat. Karena orang-orang yang menyia-nyiakan waktu termasuk orang yang rugi di dunia dan lebih-lebih rugi di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak mempergunakan waktunya sebaik mungkin karena